sisa laga kita kan berandai-andai. Kita berandai-andai semua. Kalau sisa laga Chelsea itu kalah, semua dia kan masih 33 match, berarti ada 5 laga lagi. Kalau 5 laga dia kalah semua, lawan itu berat loh. Ada masih lawan Newcastle, lawan MU, lawan City. Kalau mereka kalah semua, mereka bisa degradasi loh. Itu di bawah pemain ini nggak fokus di La Liga, udah nggak fokus lagi. Mereka lebih fokus ke final Copa del Rey nanti Minggu 7 Mei sama nanti lawan Manchester City. Ya, jadi gua pun seperti yang beberapa bulan yang lalu gue bilang, Madrid itu udah selesai di La Liga. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue mau bahas beberapa match yang cukup seru ya. Cuman satu match sebenarnya yang gue fokuskan, plus nanti Madrid sedikit. Yaitu Arsenal berhadapan dengan Chelsea di lanjutan EPL, English Premier League. Dan ini laga yang tentu saja harus dimenangkan oleh Arsenal. Ya tugas Arsenal kalau menurut gue sisa berapa match? 4 match lagi itu ya memenangkan setiap match. Itu aja ya, dengan berharap Manchester City akan kehilangan poin. Udah, gitu doang. Mereka cuma punya tugas yaitu menangin semua match sisa dengan berharap Manchester City akan kehilangan poin. Nggak ada yang bisa diperbuat lagi oleh Arsenal. Ya, jadi nasib mereka sebenarnya dipertaruhkan di Manchester City, bukan di mereka sendiri. Mereka tugasnya hanya untuk istilahnya menyelesaikan musim ini dengan kemenangan. Arsenal main di kandang berhadapan dengan Chelsea yang terseok-seok. Ya, Chelsea ini dari 5 laga plus kemarin malam 6 laga bersama dengan Frank Lampard, 6-6-nya kalah. 6-6-nya kalah dan hanya bisa cetak 2 gol. Oke, 1 gol si Gallagher bulan lalu yang menjadi goal of the month karena satu-satunya gol. Dan tadi malam bisa cetak gol lagi lewat seorang Madueke, dan kemungkinan besar ya enggak canda. Kemungkinan besar akan jadi goal of the month lagi karena satu-satunya, ya bisa jadi kan, kita nggak ada yang tahu. Nah, kita bahas dulu dari starting 11. Arsenal main dengan 4-3-3 dan ada beberapa rotasi yang menurut gue cukup brilliant. Ya mungkin Arteta akhirnya sadar bahwa starting 11 yang dia biasa turunkan itu tidak perform. Dari 4 match terakhir, 4-4-nya tidak bisa meraih kemenangan. Terakhir meraih kemenangan itu 1 April, which is 1 bulan lalu. Dia menurunkan Kiwior di lini belakang berduet dengan Gabriel. Ini mungkin kalau gue bilang ini penampilan perdana dari Kiwior di Premier League musim ini. Di debut sebagai starter. Dan mainnya luar biasa. Nggak luar biasa sih, luar biasa inilah, sebagai pemain debutan, pemain muda, oke lah maksudnya. Ya cukup mengejutkan gue juga karena penampilannya cukup solid. Nah, di tengah ada perubahan lagi, yaitu Partey dicadangin dengan memainkan Jorginho dengan Xhaka dan juga Odegaard seperti biasa. Nah, di depan Gabriel Jesus masih, Bukayo Saka masih. Nah, di kiri Martinelli dicadangin, yang dimainin adalah Trossard. Ya, Trossard. Leandro Trossard. Chelsea di era Lampard selalu bereksperimen dengan memainkan formasi yang berbeda-beda. Kita nggak ada yang tahu next match Chelsea akan main dengan formasi apa. Di pertandingan kali ini, Lampard dari 2 pertandingan lalu kan main dengan 3-4-3 dengan 4 gelandang. Lawan Madrid, lawan siapa sih itu yang kalah juga? Brentford, sama itu 4 gelandang. Hanya 1 striker, yaitu Sterling. Nah, lawan Arsenal kembali lagi ke 4-3-3. Banyak rotasi juga yang dilakukan. Bukan rotasi, banyak pergantian pemain. Kepa masih tetap main. Nah, pemain pertama yang dimainkan itu Azpilicueta. Itu main sejak awal. Ya, terus Chilwell main juga sejak awal bersama dengan Thiago Silva, Fofana. Itu sudah sering dimainkan. Di tengah Kante, Enzo Fernandez, Kovacic tidak ada yang berubah. Nah, di depan ini yang menarik, yaitu dimainkannya Aubameyang kembali sebagai starter bersama dengan Madueke di kanan dan juga Raheem Sterling di kiri. Ya, jadi ada beberapa perubahan kan yang dilakukan oleh Frank Lampard di starting 11. Nah, dari menit awal Arsenal mencoba untuk menguasai pertandingan. Arsenal berusaha untuk menekan Chelsea. Dan ternyata Chelsea nggak bisa keluar. Serius, Chelsea itu nggak bisa keluar. Ya, Chelsea
itu dapat peluang berbahaya pertama justru, walaupun Arsenal lebih lebih mengancam lah ibaratnya seperti itu. Lewat si Chilwell yang lewat counter salah, si Saka itu lepas ya markingnya dari Chilwell. Chilwell melakukan shots masih bisa di save dengan luar biasa oleh Ramsdale. Itu peluang pertama dari Chelsea. Oke. Sedangkan Arsenal itu beberapa kali melakukan percobaan yang masih setengah-setengah peluang sampai di menit 18. Martin Odegaard, bam, 1-0. Itu tendangannya benar-benar ke pojok, sulit sekali untuk Kepa. Sangat luar biasa golnya kelasnya. Habis 1-0 ya, Arsenal nyaman. Arsenal nyaman, mereka terus menyerang. Ya, orang kan bilang bahwa Arsenal ini sering cetak gol duluan, cetak 1-2 gol, habis itu mereka akan defense. Ya, di babak kedua sih biasanya seperti itu. Tapi di pertandingan kali ini tidak terlihat seperti itu. Arsenal dari awal coba untuk menguasai, mencoba untuk menekan. Mungkin ya nanti kita bahas babak kedua lah, itu berbeda lagi. Nah, kita kembali lagi setelah cetak gol ya, tadi peluang dari Chilwell, satu-satunya peluang besar kalau menurut gue dari Chelsea di babak pertama. Habis itu ya Arsenal kembali lagi bisa cetak gol justru di menit 31 lewat Martin Odegaard lagi. Martin Odegaard lagi bisa cetak gol lah, flashing ke pojok bawah kanan. 2-0. 2-0, makin pede lagi Arsenal, akhirnya justru bisa cetak gol ketiga. Itu di menit ke-34. Gabriel Jesus. Dan cukup banyak peluang, serius. Cukup banyak peluang dari Arsenal di babak pertama. Sayang banget nggak ada yang jadi gol lagi, karena kalau nggak itu bisa lebih dari 3 gol. Nah, masuk babak kedua. Tertinggal 3-0, Chelsea benar-benar dirujak di babak pertama. 15 menit awal sama persis kayak babak pertama, bahkan lebih parah. Arsenal tuh dapat banyak sekali peluang. Ya Chelsea mau ganti Aubameyang, kan dia ganti Aubameyang di awal-awal kan oleh kayak Havertz, karena Aubameyang juga nggak dapat supply sama sekali, jadi mainnya nggak kelihatan sama sekali. Itu bukan karena dia jelek, tapi nggak dapat supply dari kanan kiri. Sterling sama Madueke ini bukan tipe yang crossing ya, mereka tidak bisa memberikan passing yang bagus. Di babak kedua di 15 menit awal itu Arsenal benar-benar menggempur Chelsea. Benar-benar menggempur. Ada goal line clearance lah, ada save dari Ramsdale berapa kali lah. Beruntung banget tidak ada tambahan gol. Harusnya 15 menit awal itu minimal Arsenal bisa cetak 5 gol. 5-0 posisinya maksud gue. 5-6 gol itu bisa. Ya 3 gol tambahan atau 2 gol tambahan. Karena begitu banyak peluang. Ya. Barulah Chelsea tuh bangkit di menit 65 lewat sebuah long ball yang menurut gua agak miss defense juga dari Arsenal. Kalau nggak salah back kirinya itu si Zinchenko agak sedikit telat dalam mengantisipasi seorang Noni Madueke, dan akhirnya 3-1 Chelsea mulai si Lampard mulai mengganti pemain Gallagher dengan Mudryk. Nah, menit 75 ke atas, 70-an ke atas Chelsea mulai under control. Ya, mereka coba untuk mengurung, bermain lebih mengurung Arsenal. Arsenal dapat berapa kali counter juga, cukup berbahaya juga. Beruntung Kepa ini mainnya luar biasa di pertandingan kali ini, ada 6 save yang dia lakukan. Chelsea mengurung, tapi ya kayak gitu, nggak ada kreativitas. Mereka tidak ada pattern yang jelas, ujung-ujungnya crossing, ujung-ujungnya salah passing, ujung-ujungnya bermain individual. Bahkan sampai Hakim Ziyech masuk pun tidak ada perubahan yang signifikan dilakukan oleh Chelsea sampai detik-detik akhir. Ya ujung-ujungnya mereka bermain lebih pragmatis betul, lebih oportunis betul. Mereka mencoba untuk mengurung Arsenal betul, Arsenal lebih defense betul, dan gue mewajarkan Arsenal bermain lebih defense di akhir-akhir karena memang mereka sudah aman lah ibaratnya seperti itu. Ya sayang banget Gabriel harus cedera di menit 85. Gue nggak tahu apakah cederanya serius atau tidak. Kalau itu serius ya bahaya juga ini, karena penggantinya Holding. Kalau dibandingkan Gabriel dengan Holding ya masih lebih bagus Gabriel, ya kan. Kalau Holding ini jadi starter ya kita nggak ada yang tahu, pemain diobok-obok Haaland kan, terlihat. Nah, sampai menit akhir seperti tadi gue bilang nggak ada gol dari Chelsea, dan memang kelihatan lebih serangannya itu lebih bahaya di Madueke ini. Ya di sisi kanan ya dari Chelsea, sedangkan di sisi kiri itu mati semua. Sterling, Mudryk, sampai Mudryk di laser kemarin. Nggak ada kreativitas yang dibangun oleh Chelsea, dan sangat amat layak kalah Chelsea. Ya gue nggak tahu Chelsea arahnya mau kemana. Ya benar-benar menyedihkan kalau gue bilang. 6 laga lu nggak ada seri pun nggak bisa lo. Lampard seri pun nggak bisa, kalah semua.
dan ini akan berlangsung sampai akhir musim. Kalau sisa laga, kita kan berandai-andai. Kita berandai-andai semua. Kalau sisa laga Chelsea itu kalah semua dia kan masih 33 match, berarti ada 5 laga lagi. Kalau 5 laga dia kalah semua, lawan itu berat loh. Ada masih lawan Newcastle, lawan MU, lawan City. Kalau mereka kalah semua, mereka bisa degradasi loh. Itu kemungkinan terburuk ya, kita berandai-andai aja. Jadi ini gue nggak ngerti lah. Gue nggak ngerti Chelsea ini mau gimana. Ya yang jelas performa mereka itu amburadul dan hasilnya pun amburadul. Ya. Kita ke Real Madrid. Real Madrid kalah 2-0 lawan Real Sociedad. Real Madrid itu tanpa Benzema, tanpa Vinicius, tanpa Modric, tanpa Alaba, tanpa Mendy, tanpa 5 pemain. Gua jujur lihat starting 11-nya aja, oke, belakang ya oke, nggak ada banyak pilihan. Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho. Di tengah Ceballos, Tchouaméni, Kroos, oke, make sense. Di depan ini Rodrigo, Asensio, oke, make sense. Mariano Diaz itu jadi starter, itu udah mau mencret lihat ya, serius. Mariano Diaz jadi starter. Ini pemain kalau gue bilang diganti sama Ancelotti main sekarang, ya Ancelotti umur sekarang itu lebih bagus Ancelotti umur sekarang daripada Mariano Diaz. Karena ini pemain bener nggak pakai otak mainnya. Seradak seruduk, bener-bener semua diseradak seruduk sama dia. Kontrol bolanya jelek. Dari babak pertama rada-rada imbang, Madrid nyerang, kadang Real Sociedad menyerang, Real Sociedad dapat mistar, ya beruntung juga Madrid nggak kebobolan di babak pertama. Madrid pun dapat di awal-awal dapat beberapa kali peluangnya nyaris dari Eder Militao, contoh dari Asensio, dari Rodrigo, ya berapa kali mengancam, tapi Real Sociedad overall memang lebih bagus daripada Madrid. Di babak kedua ada kartu merah dari Carvajal, ya susah juga lu kebobolan pertama itu kan blundernya Militao, ya back pass yang nggak harusnya dilakukan seperti itu. Dan akhirnya Kubo mantan pemain Madrid, gua nggak tahu apakah masih dipinjemin atau enggak statusnya, itu bisa cetak gol, abis itu kena kartu merah, ya praktis Madrid tidak punya banyak pilihan lagi, ya Madrid tidak punya banyak chance lagi untuk bisa memenangkan pertandingan dengan bermain dengan 10 pemain plus ketinggalan 1-0. Dan di situ Real Sociedad lebih control the game, mereka lebih nyaman dalam bermain dan bisa cetak gol kedua, kill the game. Ya seperti yang dibilang Ancelotti bahwa pemain ini nggak fokus di La Liga, udah nggak fokus lagi. Mereka lebih fokus ke final Copa del Rey nanti Minggu 7 Mei sama nanti lawan Manchester City. Ya jadi gue pun seperti yang beberapa bulan yang lalu gue bilang, Madrid itu udah selesai di La Liga. Mereka udah nggak fokus di sini. Bahkan punya peluang disalip oleh Atletico kalau Atletico menang. Ya kita lihat lah nanti seperti apa di Madrid di Copa del Rey sama Champions League baru kita lihat itu penghakiman Madrid. Kalau sampai gagal juga di dua-duanya, mending out aja tuh semua. Ancelotti lah, siapa lah, Nacho itu mending out aja. Ya karena nggak layak main di Madrid, nggak layak ada di Madrid. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan kembali lagi besok mungkin dengan pertandingan-pertandingan lainnya. City, ada Liverpool, dan lain-lain. Salam sepak bola.